salam sejahtera, saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang kembali kita berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Dan pada episode saat ini adalah bagian ketiga dari pembahasan kita dari 2 episode yang lalu, berbicara mengenai hukuman dosa. Nah, disampaikan oleh hambanya bahwa dosa itu tidak bisa tidak dihukum. Dan tidak mudah bagi kita untuk lari atau tidak terjerat oleh hukuman dosa. Dan hukuman dosa diantaranya adalah kematian kekal di neraka selama-lamanya. Dan itu sangat mengerikan, saudara. Dan pada episode ini akan kembali dikupas secara mendalam bagaimana neraka itu yang disampaikan melalui firman Tuhan. Dan kembali hambanya, Pendeta Ezra Soru yang akan memberkati kita. Untuk itu siapkan hati, buka pikiran kita, dan biarlah Roh Kudus melawat setiap kita semua. Baik saudara-saudara, dalam episode ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dan kita masih bahas soal neraka. Saya dalam episode sebelumnya sudah menyampaikan kepada kita beberapa hal yang berkaitan dengan neraka. Pertama, neraka itu adalah ajaran yang paling banyak diajarkan oleh Yesus. Yang kedua adalah neraka itu adalah tempat yang betul-betul ada. Ketiga, neraka itu adalah tempat di mana orang berdosa akan terpisah selama-lamanya dari Allah tanpa bisa dipulihkan lagi. Dan sekarang saya akan membahas lagi hal lain tentang neraka, yaitu bahwa neraka itu adalah tempat di mana penyiksaan dan penderitaan begitu luar biasa. Neraka adalah tempat di mana ada penyiksaan atau ada penderitaan yang luar biasa. Dan ini ditunjukkan oleh banyak fakta kitab suci. Di dalam kitab suci dikatakan ketika bicara dengan neraka selalu digunakan kata-kata siksaan atau kata menyiksa atau kata disiksa. Itu muncul di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang neraka. Kita melihat contohnya misalnya dalam Matius pasal 25 ayat 46. Coba dibacakan. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan. Kata yang digunakan ini adalah kata siksaan. Dan juga ada ayat lain yang bahas soal itu, misalnya dalam Yudas 7 ya, dikatakan bahwa sama seperti Sodom, Gomora, kota-kota sekitarnya dengan cara yang sama melakukan percabulan, mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Jadi ada kata-kata siksaan muncul di sana. Juga mari coba lihat lagi Wahyu pasal 14 ayat 11. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Juga lanjutkan dengan Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, jadi adanya kata-kata menyiksa, disiksa, ya, ini atau juga siksaan, ini semua kata menunjukkan bahwa memang di dalam neraka itu akan ada suatu penderitaan atau penyiksaan yang hebat, ya. Dalam cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang dicatat di dalam Lukas pasal 16, kita melihat ada kata-kata dari orang kaya di dalam neraka di mana dia mempergunakan kata menderita, sengsara atau sangat kesakitan, sangat menderita dan sebagainya. Coba lihat Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut. Ya, sebentar situ dia menderita sengsara di alam maut. Alam maut di sini adalah Hades, artinya adalah neraka. Jadi dia menderita sengsara. Lalu ayat yang ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Iya, aku sangat kesakitan. Di ayat 23 dia bilang menderita sengsara, di ayat 24 dia sangat kesakitan, lalu ayat 25. Tetapi Abraham berkata, Anak,
ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Engkau sangat menderita. Jadi kata-kata menderita, sengsara, sangat kesakitan, engkau sangat menderita, ini menunjukkan bahwa masuk ke dalam neraka itu betul-betul adalah satu tempat di mana akan ada penyiksaan bagi orang-orang berdosa yang masuk di dalamnya. Lalu saudara, selain adanya kata-kata menderita, sengsara, disiksa, dan lain sebagainya seperti itu, juga Alkitab menyebut bahwa orang-orang yang masuk ke neraka itu mereka akan mengalami ratap dan kertak gigi. Ya, ratap dan kertak gigi, dan itu ditunjukkan lewat banyak ayat seperti yang sudah saya sebutkan dalam episode sebelumnya. Matius 8 ayat yang ke-12, Matius pasal 13 ayat 42, dan juga ayat yang ke-50. Ya. Dikatakan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Dan saya sudah jelaskan sebelumnya, ratapan ini dan juga kertak gigi ini kelihatannya karena menahan sakit yang begitu berat. Ya, menahan sakit yang begitu berat, rasanya seperti menahan itu, dan itu dibahasakan dengan kata-kata kertakan gigi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa di neraka betul-betul akan ada penyiksaan hebat di sana. Ini adalah kebenaran soal neraka. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Saya. Ya. Neraka adalah tempat penyiksaan. Siapakah yang menjadi penyiksa atau melakukan penyiksaan di dalam neraka? Ya, neraka tempat penyiksaan, tapi siapa yang menyiksa, siapa yang disiksa? Nah, ini penting sekali karena banyak orang salah berpikir, ya, terutama kalau ada orang bersaksi, ya, baru pergi berkunjung ke surga, berkunjung ke neraka, dan kalau mereka berkunjung ke neraka, pulangnya cerita rata-rata sama, ya. Rata-rata sama. Mary Catherine Baxter juga memberikan kesaksian begitu pergi ke neraka, lihat setan-setan menyiksa orang-orang berdosa. Ya. Lalu juga ada 7 pemuda Kolombia dalam buku mereka Surga dan Neraka, wahyu Tuhan Yesus tentang surga dan neraka. Mereka bersaksi mereka dibawa oleh Tuhan ke neraka, dan di sana itu ada seperti kolam-kolam api, dan wah, ini penyiksaan besar, mendidih lumpur-lumpur api, dan orang berdosa itu dimasukkan ke dalam lumpur atau danau api ini. Tapi setan seperti penjaga di sana, ya, membawa tombak dan juga seperti trisula untuk menjaga. Setiap kali ada orang berdosa yang mencoba berenang keluar dari kolam itu, ditusuk kembali, masukkan lagi, dan digambarkan bahwa setan salah lihat. Lalu ada orang berdosa yang lolos dari kolam api itu, lari jauh. Lalu setan mengambil tombaknya dan ditombakkan, lalu diseret masuk lagi ke dalam ini. Ya. Juga ada pendeta Korea namanya Park Yong Gyu, juga punya kesaksian yang sama. Rata-rata orang yang bersaksi pergi ke neraka, kesaksiannya sama. Yang masuk atau yang disiksa itu adalah orang-orang berdosa, dan yang menyiksanya itu adalah setan. Tapi saudara, kalau saya mendengar kesaksian seperti ini, saya langsung tahu bahwa ini adalah kesaksian yang palsu. Mengapa? Karena Alkitab tidak pernah menggambarkan setan sebagai algojo yang menyiksa orang di neraka. Tidak pernah. Ya. Kalau kita melihat Wahyu pasal 20 ayat 10, di sana dikatakan begini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu ada. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka disiksa. Berarti iblisnya masuk neraka, iblisnya juga disiksa. Kalau Alkitab mengatakan iblis disiksa, bagaimana mereka punya penglihatan atau mempunyai pengalaman rohani di neraka bahwa yang menyiksa itu adalah iblis? Itu salah total, saudara, ya. Lalu saudara, kalau kita melihat di dalam cerita Injil-Injil, pada waktu ada orang kerasukan, Yesus mau pergi ke sana, Yesus bertemu, lalu orang-orang itu di mana setan ada dalam mereka. Mereka bilang, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari mau menyiksa kami sebelum waktunya? Mau menyiksa kami? Kami ini adalah setan-setan di dalam orang ini.
Berarti mereka tahu bahwa mereka disiksa. Ya, tapi belum waktunya. Kalau begitu pertanyaannya, siapa yang menyiksa? Apa urusanmu kami dengan engkau, hai anak Allah? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi siapa yang siksa? Ya, Yesus yang menyiksa. Dan setan yang juga disiksa. Jadi nanti ketika masuk neraka, orang berdosa akan disiksa. Setan juga disiksa. Berarti setan dan orang berdosa sama-sama disiksa. Disiksa oleh siapa? Oleh Yesus. Yaitu penghukuman yang diberikan dengan penderitaan yang hebat. Itu dianggap sebagai siksaan dari Tuhan kepada manusia berdosa dan juga kepada setan. Karena itu saudara, jangan percayalah tentang penglihatan-penglihatan atau kesaksian-kesaksian pergi ke neraka, trip to hell, lalu pulang dan cerita macam-macam soal neraka yang bertentangan dengan kesaksian kitab suci. Lagi pula, kalau mereka melihat setan menyiksa orang di neraka, apakah saat ini setan sudah ada di neraka? Setan belum ada di neraka. Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Belum waktunya. Setan baru masuk neraka kalau pengadilan akhir zaman. Itu Wahyu pasal 20 ayat 10. Jadi setan belum ada di neraka. Karena itu yang mereka lihat apa? Jadi kalau pertanyaannya, kalau neraka itu adalah tempat penyiksaan, siapa yang menyiksa? Yang menyiksa adalah Tuhan sendiri. Pak, saya mau bertanya lagi. Dalam penjelasan tadi disinggung Yudas ayat 7. Yaitu sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Sodom dan Gomora telah menanggung siksaan api kekal. Hal yang sama muncul dalam kisah orang kaya dan Lazarus di Lukas 16. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana bisa mereka sudah masuk neraka padahal belum akhir zaman atau belum ada penghakiman terakhir? Ya, ini yang sudah sempat saya singgung sedikit di dalam episode sebelumnya. Bahwa orang waktu mati itu langsung ke surga dan langsung ke neraka. Jadi pada saat orang mati, ya, tubuhnya itu turun ke kuburan. Tapi jiwanya itu pergi ke surga atau ke neraka. Hanya jiwanya. Tak usah tanyakan rohnya kemana, karena kalau kita belajar doktrin manusia, maka ada dua pandangan. Namanya trikotomi, itu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi dikotomi itu manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Jadi jiwa dan roh itu sama. Saya percaya bahwa yang benar itu adalah dikotomi. Tapi ini belum dibahas sekarang, ya. Tapi karena ini berkaitan dengan penjelasan saya, maka orang mati tubuhnya ke kuburan, tapi jiwa atau rohnya yang percaya pergi ke surga, yang tidak percaya pergi ke neraka. Nah, tapi bagaimana orang sudah pergi ke surga dan neraka sebelum akhir zaman? Nah, pertama-tama kita harus jelas bahwa betul-betul adalah ajaran kitab suci bahwa kematian, waktu orang mati langsung surga dan langsung neraka. Itu muncul di dalam keyakinan Rasul Paulus, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1, ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, itu tubuh, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, ya. Kata Yunaninya telah menyediakan ekomen dalam bentuk present, artinya adalah bahwa begitu kemah ini dibongkar, tempat di sana sudah disediakan, ya. Jadi bukan menunggu lagi. Lalu di ayat 8-nya Paulus bilang, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. To come home to the Lord, ya, atau terjemahan lain at home to the Lord, ya, di rumah di Tuhan, kepada Tuhan. Lalu Filipi 1 ayat 23. Paulus bilang begini, aku didesak dari dua pihak. Maksudnya dua pihak ini Paulus pikir, ya, kalau mati itu kan keuntungan, ya. Kalau aku hidup untuk Kristus, kalau aku mati keuntungan. Kalau begitu enak mana, ya? Hidup atau mati, ya? Nah, Paulus didesak. Dia berpikir kalau begitu lebih baik mati saja karena pergi ke surga. Tapi lebih baik aku tetap hidup supaya bisa bekerja dan memberi buah. Nah, jadi Paulus bilang, aku didesak dari dua pihak ini adalah antara tetap di dunia ini atau mati. Lalu dia bilang, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi
Pergi itu artinya mati. Dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Berarti Paulus yakin bahwa kalau dia pergi, dia tidak pergi kemana-mana. Tapi dia pergi untuk menetap bersama dengan Tuhan, yaitu di surga. Lukas 16, orang kaya dan Lazarus. Yudas 7, orang Sodom dan Gomora. Itu sudah menanggung siksaan api kekal. Sudah masuk neraka sebelum pengadilan terakhir atau sebelum akhir zaman. Nah kalau begitu sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ada orang sudah bisa masuk surga, masuk neraka sebelum diadili di akhir zaman? Begini, orang kebanyakan hanya tahu ada satu pengadilan, yaitu pengadilan akhir zaman. Tapi orang lupa bahwa ada pengadilan yang lain. Pengadilan akhir zaman itu jelas ya ada ya. Pengadilan akhir zaman Wahyu 20 ayat 12 semua orang akan dihakimi. Tapi ada yang namanya penghakiman individual. Penghakiman individual hanya orang itu dengan Tuhan saja. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 27 ya, dia bilang begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Mati sesudah itu dihakimi. Berarti ada penghakiman setelah mati. Nah itu adalah penghakiman individual. Nah kalau begitu bedanya apa antara penghakiman yang nanti dengan penghakiman individual? Nah penghakiman individual hanya kamu berhadapan dengan Tuhan. Tapi penghakiman massal nanti, penghakiman akhir itu kamu diadili di hadapan semua manusia yang ada dalam dunia. Dan juga kedua saudara, penghakiman individual hanya berlaku bagi jiwa atau roh, tubuh belum. Nanti tubuh masih di kuburan. Tuhan Yesus datang kedua kali, baru ada kebangkitan orang mati. Dan pada waktu itu akan dihakimi dan dimasukkan ke surga bersama-sama dengan tubuh. Kalau tadi hanya roh saja atau jiwa saja di surga, sekarang bersama-sama dengan tubuh digabungkan di surga. Tentu saja tubuh yang di-upgrade, tubuh kebangkitan. Orang yang masuk neraka hanya jiwa saja, tapi begitu pengadilan terakhir dimasukkan bersama-sama dengan tubuhnya ke neraka. Ya, jadi kenapa kok orang Sodom dan Gomora sudah ada neraka? Karena memang mereka sudah menghadapi pengadilan individual. Itulah sebabnya saya bilang, kalau saudara mati tanggal 23, saudara tidak punya juru selamat, saudara langsung ke neraka. Ya, jiwamu, tubuhmu, nanti jiwamu, tubuhmu nanti menyusul pada waktu pengadilan terakhir. Tapi jiwamu langsung ke neraka saat saudara mati. Karena itu saudara, jangan sampai saudara mati tanpa saudara punya juru selamat. Nah, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita sedang membahas tentang neraka, bahwa neraka itu adalah suatu tempat di mana ada siksaan yang hebat. Dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bahwa ada lagi gambaran tentang neraka. Kalau ada tempat siksaan atau tempat yang menyiksa, lalu juga ada gambaran soal ratap dan kertak gigi. Ada gambaran lain yang mengerikan tentang penyiksaan di neraka. Ya, gambaran tentang penyiksaan di neraka kita akan melihat ini di dalam Markus pasal yang ke-9. Ya, di dalam Markus pasal yang ke-9, coba kita lihat ayat 43 hingga ayat yang ke-48. Markus pasal 9, 43 hingga ayat 48. Markus 9 ayat 43 sampai 48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Di sini kita melihat ada dua simbol tentang neraka, yaitu api. Kedua, apa? Ulat bangkai, ya, ulat bangkai. Nah, api itu adalah simbol dari neraka yang lebih familiar. Ya, makanya orang sebut api neraka, ya, atau lautan api yang bernyala-nyala, ya. Dan itu simbol yang paling umum, dan api itu menggambarkan penderitaan. Saudara,
Kalau saudara nyalakan kompor lalu taruh tangan saudara, ya barang 5 menit sajalah. Gimana rasanya? Ya, mengerikan bukan? Nah, tapi bayangkan bahwa api neraka ini adalah api yang lebih hebat dari api kompor. Nah, itu berarti bahwa penggunaan simbol api itu menunjukkan bahwa neraka itu betul-betul tempat penyiksaan atau penderitaan. Tapi juga ini ada ulat bangkai, ya. Saudara pernah lihat ulat bangkai? Ya. Kalau ada binatang mati, ya ditinggal beberapa saat kemudian, saudara akan lihat ulat bangkai yang begitu mengerikan. Bahkan saudara-saudara, ada orang yang pernah karena kecelakaan lalu akhirnya sakit, dia cuma tidur, tidak bisa karena problem sama urat di belakang, lalu tidak bisa balik. Dia cuma tidur satu arah saja. Beberapa saat kemudian saudara orang periksa, ternyata di dalam tubuhnya tuh sudah mulai muncul ulat-ulat bangkai ini. Nah, akhirnya memang mati. Tapi dia mati, selesai dia dari penyiksaan ini. Tapi bayangkan bahwa masuk neraka dikatakan ulat bangkainya tidak akan mati. Maka saudara, adanya api dan ulat bangkai ini itu menunjukkan bahwa memang ini betul-betul adalah tempat penderitaan, ya, tempat penderitaan. Sudah digunakan kata menyiksa, disiksa, siksaan, ada ratap dan kerta gigi, lalu juga ada simbol api, simbol ulat bangkai, dan juga masih ada yang lain sebutan tentang neraka, yaitu kegelapan yang paling gelap. Ya, Matius 8 ayat yang ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Muncul juga di dalam Matius 22 ayat 13. Nah, saudara-saudara, kegelapan yang paling gelap. Saudara mungkin pernah masuk ke dalam gelap, tapi saudara bukan atau belum masuk pada kegelapan yang betul-betul paling gelap. Saya sudah singgung sebelumnya bahwa ini diambil dari gambaran penjara Romawi, di mana penjaranya di bawah tanah. Dan orang dimasukkan di penjara bawah tanah tanpa sinar sedikit pun juga. Dan mereka disimpan di sana begitu lama, banyak yang gila. Karena tidak melihat matahari sama sekali, tidak melihat sinar sama sekali. Nah, di sini neraka digambarkan sebagai kegelapan yang paling gelap. Maka betapa hebatnya gambaran tentang penyiksaan di neraka. Nah, saudara-saudara, seringkali ditanyakan begini. Api di neraka. Ini kira-kira api sungguhan atau hanya gambaran? Menurut saudara bagaimana? Betul-betul nanti di neraka ada api? Kalau memang ada api, mengapa ada kegelapan? Ya. Kalau memang ada api, tidak mungkin di sana ada kegelapan yang paling gelap. Karena itu api di sini tidak boleh dianggap secara harfiah. Demikian juga kegelapan tidak bisa dianggap sebagai harfiah. Kalau begitu apa artinya api, kegelapan, ulat bangkai? Ini cuma simbol. Nah saudara, kalau memang ini simbol, ada banyak orang bilang, ini cuma simbol. Begitu dengar bilang, waduh syukur, ternyata cuma simbol. Dia pikir kalau itu cuma simbol berarti lebih ringan. Tidak saudara. Ya. Kalau simbolnya saja sudah mengerikan seperti ini, bagaimana aslinya? Kalau kita melihat gambaran tentang surga, saudara ya. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai 21, kalau saudara baca sana, surga dibuat dengan gambaran-gambaran ya toh. Tapi saudara-saudara, biarpun surga digambarkan begini-begini, ternyata keindahan surga jauh melampaui apa yang digambarkan, disimbolkan. Kalau surga itu kenyataan sesungguhnya lebih hebat daripada yang disimbolkan, yang digambarkan itu, simbol-simbolnya berlaku bagi neraka. Kalau simbolnya saja sudah mengerikan, ulat bangkai, api, kegelapan dan lain sebagainya. Kalau simbolnya sudah mengerikan, bayangkan kalau aslinya. Ya, bayangkan kalau aslinya, tentu aslinya ini jauh lebih hebat, jauh lebih mengerikan daripada simbolnya. Nah, karena itu saudara-saudara, ini patut kita perhitungkan, pertimbangkan. Kalau sampai saudara masuk neraka, saudara bayangkan saudara akan mengalami penderitaan yang hebat. Karena neraka ini adalah tempat penderitaan, penyiksaan yang paling hebat. Saudara
saudara, kita sudah mendengarkan pembahasan mengenai neraka, bagaimana sangat mengerikan situasi yang ada di dalamnya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa bukan hal yang bisa dipermainkan ketika kita masuk ke neraka lalu kita bisa lagi keluar dari tempat itu. Kalau kita sudah masuk, maka durasinya adalah selama-lamanya dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Dan yang perlu kita ketahui, yang menentukan akhirnya di manakah kita berada, apakah surga atau neraka, adalah dikala kita hidup pada hari ini. Dan untuk itu saudara, betapa pentingnya kita memperhatikan kehidupan kita, sama seperti pemazmur mengatakan, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah untuk itu saudara, betapa pentingnya kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seperti ini, sehingga waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, yang tidak juga bisa diulang tentunya, itu kita hargai sedemikian rupa dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu jangan kemana-mana, berikut kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama hambanya Pendeta Esra Soro. Baik saudara-saudara, sekarang kita melanjutkan lagi hal-hal lain tentang neraka. Neraka itu tadi sudah saya jelaskan, itu adalah tempat penyiksaan atau tempat penderitaan. Tapi di sini hal yang perlu kita ketahui lagi adalah bahwa neraka bukan cuma tempat penyiksaan, tapi tempat penyiksaan selama-lamanya. Nah, di dalam neraka yang mana hukumannya ini selama-lamanya, ini tidak bisa ada pengurangan hukuman. Tidak juga ada istirahat dari hukuman ini. Ya. Nah, bahwa neraka itu adalah hukuman yang selama-lamanya itu ditunjukkan lewat banyak ayat kitab suci yang menyebutkan atau memakai kata-kata yang menunjukkan tidak ada batasan waktu. Kita misalnya melihat Matius pasal 3 ayat 12. Matius 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, ini gambaran neraka, api yang tidak terpadamkan. Nah, kalau apinya bisa padam, ya itu jelas menunjukkan bahwa neraka sementara. Tapi ini adalah api yang tidak terpadamkan. Lalu kita bandingkan dengan Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, tadi api tak terpadamkan, sekarang api yang kekal. Ya, apinya kekal, berarti tidak ada akhirnya. Lalu Matius pasal 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, siksaan yang kekal. Jadi kalau orang benarnya hidupnya kekal, mereka siksaannya kekal. Lalu juga Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu 14 ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, perhatikan kata-kata siang malam tidak ada henti-hentinya disiksa. Ini gambaran bahwa ini hukuman yang selama-lamanya, ya. Dan lalu kita juga melihat di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-48. Markus 9 ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ya, ulat bangkai tidak mati. Jadi semua penggunaan kata-kata ini, api yang tidak terpadamkan, api yang kekal, siksaan yang kekal, siang malam disiksa tanpa hentinya, ulat bangkai tidak akan mati. Semua ini menunjukkan bahwa neraka itu adalah hukuman yang betul-betul kekal. Dan kita juga bisa melihat bahwa dalam cerita tentang orang kaya dan Lazarus itu tidak bisa menyeberang. Artinya kalau Lazarus dengan Abraham di sini orang kaya di neraka, tidak ada yang bisa menyeberang. Artinya sekali di neraka itu tetap di neraka, tidak bisa pindah-pindah. Ya, sekali di surga tetap di surga, tidak ada bisa menyeberang. Jadi kalau ada orang masuk neraka kepengen ke surga tidak bisa. Tapi kalau ada orang yang sudah di surga tapi kok kepengen ke neraka,
juga tidak bisa. Ya, jadi ini adalah hukuman yang tetap, yang kekal, dan yang bersifat selama-lamanya. Ya, karena itu saudara-saudara, maka di sini neraka juga, perhatikan tadi bahwa neraka kekal tidak ada pengurangan atau istirahat dari rasa sakit itu ya. Dan kita bisa lihat bahwa orang kaya yang menderita di dalam neraka itu, dia tidak bisa mendapatkan sedikit air dari Lazarus. Dia akan minta supaya suruh Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jari ke dalam air, menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi untuk itu pun Abraham tidak mengizinkan Lazarus bawa air segini saja untuk mengurangi sakitnya, tidak bisa. Itu berarti bahwa kalau dia di dalam neraka menderita, kira-kira berapa kurang sakitnya dengan satu tetes air. Tapi itu pun tidak bisa diberikan. Artinya adalah bahwa sakit atau penderitaan di neraka berkurang itu sama sekali tidak bisa. Dan juga tadi kita sudah mendengar ayatnya, Wahyu 14 ayat 11 itu, siang malam tidak henti-hentinya disiksa. Tidak henti-hentinya disiksa, itu di dalam King James, RSV, New International Version, New American Standard Bible, mereka menerjemahkannya. Tidak ada istirahat ini, no rest. Tidak ada istirahat di dalam neraka. Nah saudara, sakit di neraka itu, sakitnya begitu hebat, penderitaannya begitu hebat. Nomor 2 adalah, ya, tidak ada pengurangan. Ya, tidak ada pengurangan. Artinya selama-lamanya. Saudara, sekarang coba saudara pikir. Saudara pilih mana dari 2 pilihan ini. Sakitnya begitu luar biasa, tapi cepat. Atau sakitnya tidak terlalu sakit, tapi lama. Pilih mana? Sakit luar biasa, tapi cepat. Ya, nggak terlalu sakit, tapi lama. Pilih mana? Ya. Pilih sakit yang luar biasa, asal cepat. Ya, orang biasa pilih seperti itu. Mungkin juga ada orang bilang, biarlah sedikit, biar lama, yang penting jangan terlalu sakit. Tapi saudara, kalau masuk neraka, sakitnya hebat sekali. Dan lama, bukan cuma lama, tidak ada berhentinya, tidak ada stopnya. Orang kalau sakit sehebat apapun, kalau ada sedikit istirahat, itu sedikit melegakan. Ya. Saya pernah jatuh motor, saudara. Lalu kaki keseleo, dibawa ke tukang pijet, tukang urut. Lalu dia mulai memperbaiki tulang kaki ini. Dan saya rasanya sakit sekali, tapi saya bilang, ya waktu dia pegang, begitu dia pegang sakitnya, minta ampun, luar biasa sakitnya. Saya bilang, ibu stop. Dia terus begini, akhirnya dengan kaki saya satu, saya tendang dia. Lalu saya bilang, hei ibu, saya bilang stop. Setelah saya marah, saya sambung. Nih, sambung lagi. Ya kan? Artinya, biarpun sakit hebat, tapi saya butuh sedikit istirahat. Itu melegakan. Sakit, setelah itu sakit, tapi setelah istirahat, nih, sambung lagi. Ya kan? Berarti, sakit yang hebat asal ada istirahat sedikit. Lumayan. Ibu-ibu yang pernah melahirkan. Waktu melahirkan, bagaimana? Sekali keluar anaknya, atau aduh. Wah, tarik nafas lagi, ya. Saya belum pernah melahirkan, tapi melihat orang yang melahirkan. Artinya kalau sakit sedemikian rupa, asal ada break sejenak, lumayan. Tapi di neraka hukumannya begitu luar biasa, penderitaan begitu hebat, tanpa break sama sekali, tanpa istirahat sama sekali. Dan saudara-saudara, ada seorang yang namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini, dia bukan pengkhotbah yang terlalu semangat berapi-api, tidak. Dia pengkhotbah yang standar-standar saja, saudara. Tapi satu kali Jonathan Edwards ini berkhotbah. Dia tunduk, khotbah. Begitu dia angkat wajah, tidak ada satu jemaat di atas kursi lagi. Kemana? Semuanya sudah merayap di lantai. Bahkan ada yang pegang tiang-tiang gereja, rasanya ini hampir terlempar ke neraka.
Dan itu menjadi khotbah yang menggerakkan kebangunan rohani di Amerika. Judul khotbahnya adalah Sinner in the Hand of an Angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Memangnya dia khotbah bagaimana sampai menggemparkan. Nah, saya mau kutipkan khotbah dari Jonathan Edwards ini. Sinner in the Hand of an Angry God. Dia mengatakan begini waktu dia bahas orang masuk neraka. Edwards bilang begini, ini adalah murka yang kekal. Adalah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan. Untuk menderita kehebatan dan murka Allah yang maha kuasa ini. Untuk satu saat saja. Tapi kamu harus menderitanya sampai kekal. Kamu akan benar-benar putus asa untuk bisa mendapatkan pembebasan akhir. Atau pengurangan. Atau peringanan hukuman atau istirahat. Kamu pasti akan tahu bahwa kamu akan menjalani zaman-zaman yang panjang. Berjuta-juta zaman dalam pergumulan dan pertentangan dengan pembalasan hebat tanpa belas kasihan ini. Dan bila kamu telah menjalani, bila begitu banyak zaman telah kamu lalui dengan cara ini, maka kamu akan tahu bahwa semua itu hanya satu titik dibandingkan dengan waktu yang tersisa. Dengan demikian hukuman itu benar-benar tidak terbatas. Maksudnya itu harus apa? Murka Allah yang begini besar, kalau kamu alami satu titik saja di dalam hidup ini, itu sudah mengerikan. Tapi kamu bukan hanya mengalami satu titik, kamu akan mengalami ini selama-lamanya. Lalu Edwards bilang begini, kalau kamu masuk neraka di sini, katakanlah kamu masuk neraka tahun 2017. Kamu sudah 1 tahun, 2018, 2019, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun, 10 juta tahun. Kamu sudah 10 juta tahun di dalam neraka. Kamu lihat, ini masuk neraka di sini kan? Kamu lihat ke belakang sudah 10 juta tahun. Ternyata 10 juta tahun kamu baru di sini. Waduh, setelah 10 juta tahun ternyata baru di sini. Baru satu titik. Kamu lihat ke depan, ternyata ke depan tidak ada ujungnya. Kalau begini 10 juta tahun, begini 10 juta tahun, 10 juta tahun. Terus ini garis ujung yang tidak berujung ini. Sampai berapa lama kamu akan ada di sana. Kamu betul-betul akan putus asa. Tapi itulah penderitaan yang hebat. Itu khotbah Jonathan Edwards menggemparkan. Semua orang pada takut menghadapi murka Allah. Nah, saudara-saudara, itu berarti jangan main-main. Murka Allah ini murka yang luar biasa. Seringkali saya ketemu orang-orang pakai guyonan soal neraka. Mereka bilang begini, Pak, gak apa-apa masuk neraka. Kenapa? Nanti di neraka ketemu artis. Saudara, mungkinkah orang masuk neraka ketemu artis? Mungkin. Mungkin banyak artis masuk neraka. Persoalannya adalah, apakah kamu bisa menikmati pertemuanmu dengan artis di sana? Saudara idola sama artis siapa? Ya. Kalau saudara idola misalnya, katakanlah Agnes Monica. Hadirkan Agnes di sini. Kita cukup bikin acara kamu dan Agnes sendiri. Puas-puasinlah. Tapi saudara, taruh Agnes di sini, kamu di sini. Silakan ngobrol sepuas-puasnya. Tapi duduk bukan di sofa, di kompor yang dinyalakan. Kompornya nyala, silakan dua-dua duduk dan ngobrol. Bisakah kamu ngobrol sementara kamu duduk di atas kompor yang menyala? Saudara tidak akan menikmati pembicaraan itu kalau ini di atas kompor. Tapi saudara bayangkan kalau saudara masuk neraka sementara menderita, artisnya juga menderita. Apanya enak ketemu artis di sana? Yang lain lagi bilang, Pak Pendeta jangan khawatir, sekarang neraka sudah ada AC. Yang lain bilang, kalau bikin dosa Pak, jangan tanggung-tanggung. Karena kalau bikin dosa tanggung, Tuhan Allah pegang dan lempar masuk neraka. Tapi kalau dosanya terlalu banyak, saking marahnya, Tuhan Allah pegang di kepala, lempar ke neraka. Saking marahnya sampai neraka lewat. Terus tahu-tahu mendaratnya di surga. Ya, banyak orang bilang seperti itu. Tapi saudara, jangan main-main. Neraka bukan bahan guyonan. Kamu boleh guyon, tapi kalau kamu satu kali masuk di sana, sudah akan sampai selama-lamanya tidak bisa keluar lagi. Karena itu saudara, penghukuman Allah ini begitu mengerikan. Ya, karena itu saudara-saudara, ingat, kalau saudara lagi senang, rasanya waktu jalannya bagaimana? Kalau lagi senang, cepat ya. Makanya nyanyi, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Karena lagi kemesraan enak. Tapi kalau lagi susah, waktu jalannya bagaimana? Lama.
Kalau sakit rasanya lama. Sekarang saudara, kalau sakit rasanya lama, sekarang saudara lagi sakit, menderita, dan ini tidak ada ujung. Jangan main-main, pikirkan saudara. Tiap saat saudara bisa masuk neraka kalau saudara tidak punya Yesus. Saya bilang tadi, orang masuk neraka persis setelah dia mati. Kalau malam ini kamu mati, kamu akan masuk neraka dan tidak bisa keluar lagi. Pikirkan itu sungguh-sungguh. Karena itu saudara-saudara, itulah sebabnya masuk neraka begitu mengerikan. Karena itu Yesus bilang tentang Yudas, lebih baik dia tidak usah dilahirkan. Kenapa? Karena kalau lahir sampai masuk neraka itu jauh lebih mengerikan. Lebih baik tidak usah lahir daripada lahir, tapi pada akhirnya masuk neraka. Di dalam Matius 26 ayat 24, Yesus bilang, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Lebih baik kamu tidak dilahirkan daripada kamu lahir, kamu berdosa, kamu tidak punya juru selamat, dan kamu akan masuk ke dalam tempat penyiksaan yang mengerikan dan selama-lamanya ini. Pak, saya ada pertanyaan. Ada gereja yang berpandangan bahwa sebetulnya neraka itu cuma sementara dan nggak kekal. Nah, bagaimana pandangan Pak Ezra mengenai hal ini? Ya, memang ada gereja berpandangan begitu. Mereka percaya neraka ada, percaya, tapi nerakanya itu tidak selama-lamanya, ya. Jadi kalau orang masuk neraka, ya dibakar oleh api neraka, kan habis itu musnah orangnya. Musnah orangnya, kalau sudah orangnya sudah musnah, lalu untuk apa lagi api neraka terus menyala? Ya apinya padam, nerakanya selesai. Memang ada gereja berpandangan demikian. Nah, apa dasar mereka sampai mereka bisa percaya seperti itu? Tapi sebelum kita mengetahui dasar mereka, saya kira bagaimana mereka menafsirkan pernyataan-pernyataan kata-kata di dalam banyak ayat seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa api yang tidak terpadamkan, api yang kekal, siksaan kekal, siang malam disiksa tiada hentinya, ulat-ulatnya tidak akan mati. Bagaimana mereka menafsirkan kata-kata yang menunjukkan pada kekekalan? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Kalau kita menafsirkan bahwa neraka itu cuma sementara, kita mau apakan? Apakah kita buang, mengabaikan ayat-ayat itu? Itu adalah penafsiran yang jelas salah. Tapi mengapa mereka kok bisa berpikir bahwa neraka itu sesuatu yang sementara? Karena mereka melihat, terutama mereka menyoroti ayat-ayat dalam perjanjian lama. Ketika mereka bertemu dengan ayat-ayat perjanjian lama, mereka akan menemukan bahwa untuk orang-orang berdosa atau orang-orang fasik, itu dikatakan bahwa Allah itu akan melenyapkan atau membinasakan mereka. Nah, ini jadi problem karena seperti dalam episode sebelumnya kan ada yang bertanya bahwa di dalam perjanjian lama tidak menemukan kata neraka. Karena tidak ketemu kata neraka, yang ketemu adalah Allah melenyapkan atau Allah membinasakan orang-orang berdosa. Kita coba lihat beberapa contoh. Mazmur pasal 37 ayat 9. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang jahat akan dilenyapkan, bukan dimasukkan ke neraka. Ya, coba ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Orang-orang fasik dilenyapkan. Apa artinya dilenyapkan? Ya, ini ada, tiba-tiba set, hilang, dilenyapkan. Nah, makanya mereka berpikir, ya memang neraka ada, tapi setelah itu dibakar, lenyapkan. Tidak selama-lamanya. Juga mereka menemukan bahwa orang-orang fasik atau orang-orang jahat itu Alkitab mengatakan mereka akan dibinasakan. Coba Mazmur pasal 37 ayat 20. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Ya, dibinasakan lalu lenyap. Dan satu lagi Mazmur 104 ayat yang ke-35. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Habis, tidak ada lagi. Jadi lenyap, habis, tidak ada lagi, musnah semuanya. Karena itu mereka menafsirkan, bagaimana kalau masuk neraka selama-lamanya kan tidak dilenyapkan, tidak musnah. Tapi ayat-ayat ini mengatakan dimusnahkan. Ayat-ayat ini mengatakan dilenyapkan, dihabiskan. Nah, itulah sebabnya
gereja itu mengajarkan bahwa neraka tidak bersifat selama-lamanya, hanya neraka sementara. Tapi saudara, saya kira bagaimana menanggapi hal ini? Nomor satu adalah seperti saya bilang tadi, ayat-ayat perjanjian baru begitu banyak menyebutkan tentang api yang kekal, ya, hukuman kekal, tempat siksaan yang kekal, dan lain sebagainya. Itu jelas bertentangan dengan penafsiran mereka. Kedua adalah, memang Alkitab bicara soal orang jahat, orang fasik dilenyapkan, ya, dimusnahkan, akan habis, dan lain sebagainya. Tapi apakah memang kata-kata dilenyapkan, habis, musnah, dan sebagainya itu diartikan bahwa tiba-tiba ada hilang? Mungkin dalam pengertian yang biasa kita pahami, memang demikian. Tapi kalau kita melihat di dalam pengertian kitab suci, terutama dari konteks, kalau kita punya waktu memperhatikan konteks-konteks di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dilenyapkan atau dimusnahkan tidak berarti bahwa mereka tadi ada dihilangkan, bukan. Maksudnya dilenyapkan atau dimusnahkan itu artinya mereka dimatikan. Ya. Kadang-kadang kita bilang, wah, kalau kamu tetap seperti itu saya akan lenyapkan kamu. Bukan berarti tiba-tiba hilang, bukan maksudnya saya akan bunuh kamu, begitu. Jadi disitulah pengertiannya, harusnya dilenyapkan dan dimusnahkan atau kamu akan habis. Itu harus dimengerti bahwa Tuhan akan memberikan atau menghukum mati kamu. Itu saja maksud ayat itu. Ya. Lagi pula kalau mereka bilang, oh itu binasa, itu artinya habis. Kita mesti mengerti binasa. Kata binasa itu apa dalam pengertian kitab suci? Coba baca 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Nah, apa artinya kebinasaan? Bukan raib, bukan lenyap, bukan hilang. Kebinasaan di sini artinya dijauhkan dari hadirat Tuhan. Berarti orangnya tetap ada. Hanya dijauhkan dari hadirat Tuhan, itu artinya binasa. Jadi jangan mengartikan kata-kata di Alkitab dengan pengertian bahasa yang populer, tapi artinya harus dimengerti dari teks kitab-kitab suci sendiri. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa ajaran yang mengatakan bahwa neraka hanya sifatnya sementara, itu ajaran yang salah. Toh ayat ini mengatakan bahwa mereka menjalani hukuman kebinasaan sampai selama-lamanya. Kalau hukumannya selama-lamanya, bagaimana orangnya hilang? Jadi sekali lagi, itu adalah ajaran yang salah. Percayalah pada kitab suci bahwa neraka yang adalah hukuman Allah itu akan disediakan untuk setiap orang berdosa. Sekali dan selama-lamanya, dan tidak bisa keluar dari sana apabila orang masuk ke sana. Dan ini penting sekali saudara ya. Kalau saudara melihat bagaimana saya menyatakan hal ini, saya selalu menekankan saudara percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Mengapa? Karena kesempatan untuk percaya kepada Yesus itu hanya selagi hidup saja. Kalau saudara mati, kesempatan tertutup sama sekali. Ya, banyak orang berpikir tidak apa-apa. Nanti mati lalu akhirnya saya akan bisa diselamatkan. Tidak bisa. Saudara punya kesempatan untuk memutuskan nasib kekal saudara sepanjang saudara masih bernapas. Kalau napas mau putus, jantung mau berhenti, maka selesailah. Nasib kekal saudara sudah ditentukan. Ingat. Begitu mati selesai semua, tidak ada yang namanya second chance. Tidak ada yang namanya kesempatan kedua untuk percaya pada Yesus. Tidak ada. Semua hanya sekarang ini. Tapi Pak, kalau saya boleh tanya Pak ya. Kalau Bapak tadi kan bilang nggak ada kesempatan Memang kedua. nggak ada. Cuma saya pernah baca di 1 Petrus 3 ayat 18 Pak. Firman Tuhan bilang, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya yang membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, yang menarik adalah di ayat 19. Dan dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Dan kalau misalkan kita mengaitkan dengan pengakuan iman, dikatakan bahwa Yesus mati turun ke dalam maut, ke dalam kerajaan maut. Bukankah itu artinya bahwa ada orang-orang mati yang sudah turun ke dalam maut pun berarti juga Tuhan coba untuk turun kepada mereka dan menginjil kepada mereka agar diselamatkan, Pak. Berarti tidak langsung masuk surga, tapi juga memberitakan Injil buat mereka dan memberikan keselamatan dan second chance itu, Pak. Tidak bisa. Memang saya tahu ada orang atau ada aliran
atau gereja yang mengajarkan tentang second chance ini berdasarkan ayat-ayat itu. Dan mereka mengatakan bahwa setelah mati masih ada kesempatan diinjili. Dan diinjilinya oleh Yesus langsung. Ayatnya adalah 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tapi saudara, harus ada satu prinsip di dalam penafsiran kitab suci yang harus kita paham adalah bahwa kalau kita percaya seluruh kitab suci adalah firman Allah, kalau kita percaya itu seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah, maka firman Allah tidak bisa bertentangan satu sama lain. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab Kejadian pasti cocok dengan yang di dalam 1 Petrus. Apa yang dikatakan dalam Lukas pasti cocok di dalam Tawarik. Tidak bisa bertentangan. Kalau bertentangan itu bukan firman Tuhan. Nah karena itu saudara, dengan prinsip seperti itu, waktu kita menafsirkan satu ayat, kita tidak boleh menafsirkan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Semua harus harmonis. Maka untuk menguji kebenaran satu tafsiran, siapa saja bisa menafsir kemana saja, tapi harus periksa. Dia harus mempertanggungjawabkan ajarannya, tidak bertentangan dengan satu ayat pun dari Kejadian sampai Wahyu. Nah sekarang kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati lalu dia turun ke dalam kerajaan maut lalu menginjili orang mati. Persoalannya sekarang, Lukas 23 ayat 46, pada waktu mati Yesus bilang apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Berarti sementara tubuh Yesus di kuburan, jiwa atau rohnya diserahkan kepada Bapa di surga. Terus yang turun ke kerajaan maut siapa? Ini kan penafsiran jadi bertentangan dengan fakta itu. Ya, dia mengatakan hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus kepada penjahat itu. Berarti Yesus, apanya Yesus yang ada di Firdaus? Tubuhnya di kuburan. Yang ada di Firdaus itu jelas adalah jiwa atau rohnya. Terus yang turun ke neraka ini siapa? Ya. Jadi tidak benar ada ajaran Yesus pergi ke neraka. Apalagi untuk beritakan Injil. Tapi problemnya sekarang bagaimana ayat ini? Ini ayat termasuk ayat sukar. Ya. Tapi saudara, saya mau katakan lagi bahwa menafsirkan. Kalau ayat ini mengatakan bahwa orang Yesus mati, lalu Yesus pergi beritakan Injil kepada orang mati masih mendengar Injil. Saya bilang tadi prinsipnya tidak boleh tafsir ayat tabrakan dengan ayat yang lain. Nah, ada ayat lain juga. Tadi saya tunjukkan ada ayat bertentangan karena Yesus langsung ada di surga. Tapi ada ayat yang bertentangan dengan konsep di mana orang sudah mati, itu masih bisa dapat kesempatan untuk bertobat. Nah, coba sekarang memperhatikan Mazmur pasal yang ke-88, ya. Mazmur pasal 88, coba baca ayat 11 sampai ayat 13. Mazmur 88 ayat 11 sampai 13. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Ini namanya pertanyaan interrogatif. Gak perlu dijawab. Karena jawabannya adalah tidak. Itu sama seperti bilang, dapatkah saya hidup selama-lamanya tidak mati? Jawabnya tidak. Ya kan? Dapatkah manusia itu mempunyai kuasa menyamai Allah? Jawabnya tidak. Itu pertanyaan interrogatif. Nah di sini, apakah kau lakukan? Apakah Tuhan kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Jawabnya tidak. Masakan arwah bangkit untuk bersyukur padamu? Tidak. Dapatkah kasihmu diberitakan dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Jawabnya tidak. Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu di dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Jawabnya tidak. Nah, kalau begitu di sini kita bisa melihat bahwa kalau ada Injil diberitakan untuk orang mati, terus ada orang mati yang bertobat, bisa bersyukur? Mestinya bisa. Injil diberitakan pada dunia orang mati, bisa. Tapi itu bertentangan dengan Mazmur pasal 88. Jadi tidak bisa menafsirkan bahwa ada Injil masih bisa diberitakan kepada orang mati. Nah, kalau begitu apa artinya 1 Petrus 3 ayat 18 ini? Nah, saudara harus paham, memang kita kesulitan di dalam mengartikan karena ini bahasa yang dipakai untuk menulis kitab suci bukan bahasa kita. Bahasa Indonesia sangat terbatas, ya. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat ayat 13, oleh Roh itu ia pergi memberitakan Injil. Pertama, saudara yang harus saudara pahami, kata Injil tidak ada di situ dalam teks asli. Ia pergi memberitakan. Tapi lalu akhirnya ditafsirkan itu pasti beritakan apa selain Injil. Maka akhirnya di sini teks Indonesia bilang memberitakan Injil. Padahal aslinya tidak ada. Lalu kedua, kata pergi itu di situ itu dipergunakan atau ditulis dalam bahasa asli kitab suci dalam bentuk lampau.
bentuk auris namanya dalam bahasa Yunani. Kalau begitu, harusnya ayat itu diterjemahkan artinya begini. Oleh roh itu, Yesus dulu pergi memberitakan kepada orang-orang yang dipenjara pada zaman Nuh. Yesus dulu. Berarti bahwa Yesus pergi memberitakan itu bukan pada saat dia mati, tapi pada saat dulu. Dia memberitakan pada siapa? Orang-orang yang dipenjara pada zaman Nuh. Nah, itu berarti bahwa Yesus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang pada zaman Nuh. Berarti Yesus perginya dulu. Bagaimana Yesus bisa pergi memberitakan Injil pada zaman dulu kalau dia belum lahir? Dia belum ada. Oleh roh. Ayat 18. Oleh roh itu dia pergi beritakan Injil. Jadi dia pergi oleh roh. Bersama-sama dengan Nuh memberitakan Injil kepada orang-orang zaman dulu. Tapi kalau memang itu berarti pada zaman Nuh tuh orang-orang yang mendengar pemberitaan Injil itu orang-orang masih hidup. Bukan sudah mati. Kalau memang masih orang-orang hidup, kenapa dia bilang roh-roh? Roh-roh ini kan menunjukkan orang sudah mati. Bukan berarti Injil diberitakan pada roh-roh orang yang mati. Tidak. Waktu Injil diberitakan itu pada orang hidup. Tapi pada waktu Petrus menulis ini, mereka sudah mati. Karena mereka sudah mati, maka disebut roh-roh. Kok bisa ya cara menulis begitu ya? Bisa, itu gaya mereka. Coba saudara baca Matius pasal 10. Ya, Matius pasal 10. Baca judulnya apa? Matius pasal 10. Judulnya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Sekarang saudara, Yesus memanggil ke-12 rasul. Ini kapan? Di awal pelayanan atau di akhir pelayanan? Waktu dia panggil waktu 12 pelayanan. Di awal pelayanan. Sekarang baca. Daftar nama murid-murid Yesus. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Siapa murid terakhir? Yudas Iskariot Ada keterangan apa? yang mengkhianati. Pada waktu itu di pelayanan Yesus, di awal pelayanan Yesus, apakah Yudas sudah mengkhianati? Belum. Belum. Tapi kenapa di situ tulis Yudas sudah mengkhianati? Karena ditulis setelah kejadian itu. Waktu Matius tulis Yudas sudah mengkhianati. Waktu Yesus pilih belum. Itu gaya tulis. Karena itu juga maka pada waktu Injil itu diberitakan mereka belum mati. Tapi pada waktu Petrus menulis surat ya sudah mati. Karena sudah mati maka dari kacamata Petrus dibilang roh. Jadi ayat ini sama sekali tidak bicara soal penginjilan orang mati. Itu penafsiran yang menyesatkan. Ya. Nah, tadi juga disinggung kata-kata dalam pengakuan iman rasuli turun ke dalam kerajaan maut. Apa artinya turun ke dalam kerajaan maut? Descended in inferno dalam bahasa Latin itu neraka. Inferno itu neraka. Turun ke neraka. Pertanyaan yang sama, kapan Yesus turun ke neraka? Yesus tidak turun ke neraka. Tubuhnya di kuburan, jiwanya ke surga. Nah, kalau begitu apa artinya pengakuan iman rasuli? John Calvin mengatakan begini, bahwa itu menunjukkan penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus di atas kayu salib ini bisa dibagi dua, yaitu yang pertama yang kelihatan, yang kedua yang tidak kelihatan. Yang kelihatan yaitu pada waktu ya disalibkan, ya waktu dia disalibkan dia dipaku dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa penderitaan yang kelihatan. Tapi ada penderitaan yang tidak kelihatan. Ini penderitaan rohani, yaitu pada waktu dia bilang Eli, Eli lama sabatani. Saudara, saya tadi berulang-ulang sudah katakan bahwa orang masuk neraka itu apa? Terpisah dari Allah. Salah satu hukuman dosa itu adalah putus hubungan dengan Allah. Orang masuk neraka, mereka akan dipisahkan dari Allah selama-lamanya. Itu hukuman neraka. Jadi hukuman neraka itu adalah terpisah. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia mengalami perpisahan itu. Maka dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti ada perpisahan antara Yesus dan Bapa. Mengapa Yesus menanggung perpisahan? Karena hukuman neraka yaitu terpisah. Artinya apa? Turun ke dalam kerajaan maut. Yesus turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke neraka bukan berarti dia turun betul-betul ke neraka. Tidak. Maksudnya turun ke dalam neraka itu artinya dia memikul hukuman yang mestinya di dalam neraka, dia pikul di atas kayu salib. Itu maksudnya.
Ya, itu maksudnya. Jadi Yesus menanggung hukuman neraka bagi kita, bukan pergi ke neraka, tapi membawa hukuman neraka di atas kayu salib, yaitu perpisahan. Ingat, orang kaya di neraka itu minta Lazarus bawa apa? Ya, air. Kenapa? Aku haus. Tapi Yesus di atas kayu salib juga berkata, aku haus. Berarti dia mengambil hukuman neraka, tanggung di atas kayu salib. Nah, karena itu saudara-saudara, maka di sini kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya tidak mengajarkan soal Yesus turun ke neraka dan menyelamatkan atau beritakan Injil pada orang-orang. Karena itu ajaran tentang second chance itu salah, bukan cuma salah, sesat. Ingat bahwa kesempatan untuk diselamatkan, kesempatan untuk percaya Yesus hanya selama masih ada napas. Karena itu saudara, karena kita tidak tahu kapan mati. Setiap saat bisa jadi almarhum. Setiap saat bisa jadi almarhumah. Mengapa saudara meresikokan nasib kekal saudara dengan tetap tidak mau percaya Yesus? Kenapa tidak percaya Yesus sekarang untuk nasib kekal saudara? Kalau selagi masih ada napas, selagi jantung masih berdetak, buka hati saudara untuk terima Yesus. Supaya saudara tidak mengalami kebinasaan kekal, tapi sebaliknya memperoleh hidup kekal di dalam Yesus Kristus.